Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Sebelum itu, salam sehat buat kita semua ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Matilda Funan dengan NIM 2201060040. Saya mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas. Oke deh teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas materi tentang gravimetri. Nah, apa sih gravimetri itu? Jadi teman-teman, analisis gravimetri merupakan analisis yang didasari dari proses isolasi dan pengukuran berat suatu unsur atau senyawa tertentu. Jadi, di bagian terbesar dari penentuan secara analisis gravimetri meliputi transformasi unsur atau radikal senyawa murni yang stabil dan dapat ditimbang dengan teliti. Oke teman-teman, jadi di bagian B itu tentang prosedur gravimetri dalam proses pengendapan. Nah, di poin yang pertama yaitu kita siapkan larutan. Larutan itu ada dua, yaitu larutan sampel dan reagen. Biasanya reagen ini digunakan untuk mengendapkan si analit yang terdapat dalam sampel larutan. Lalu ketika larutan itu dicampurkan akan terjadi proses pengendapan. Lalu kemudian disaring untuk mendapatkan endapannya saja. Setelah dilakukan penyaringan dan didapatkan endapan, maka endapan itu akan dicuci. Gunanya untuk apa? Untuk membersihkan endapan dari kontaminan atau dari pelarut sebelumnya. Nah, proses selanjutnya yaitu proses penyaringan atau pemagangan. Biasanya digunakan alat bernama oven. Nah, pada proses pengeringan ini biasanya dilakukan untuk menghilangkan larutan-larutan yang tersisa di dalam endapan. Selanjutnya, endapan yang dihasilkan akan ditimbang. Berapa hasil penimbangannya akan dikonversikan dalam perhitungan dan didapatkan kadar. Oke teman-teman, jadi kita masuk pada bagian C, yaitu tentang metode gravimetri. Nah, dilihat bahwa terdapat 3 metode. Metode yang pertama itu metode pengendapan, yang kedua metode penguapan, dan yang ketiga metode elektrolisis. Jadi di sini kita akan membahas satu persatu. Jadi pada metode yang pertama yaitu metode pengendapan, suatu sampel yang akan ditentukan secara gravimetri mula-mula ditimbang secara kuantitatif, dilarutkan dalam pelarut tertentu, kemudian diendapkan kembali dengan reagen tertentu. Di bagian yang kedua yaitu metode penguapan. Metode penguapan digunakan untuk mendapatkan komponen-komponen dari suatu senyawa yang relatif mudah menguap. Senyawa yang relatif mudah menguap yaitu dengan cara pemanasan dalam udara atau gas tertentu. Pada metode yang ketiga yaitu metode elektrolisis. Metode ini dapat diberlakukan pada sampel yang diduga mengandung kadar logam terlarut cukup besar seperti air limbah. Suatu analisis gravimetri dilakukan apabila kadar analit yang terdapat dalam sampel relatif besar sehingga dapat diendapkan dan ditimbang. Oke teman-teman, jadi pada bagian ini saya akan membahas kembali tentang metode pengendapan. Nah, proses pengendapan terjadi melalui dua proses, yaitu proses pertama pembentuk inti dan proses kedua inti tersebut tumbuh menjadi jara yang besar dan mengendap dengan baik. Agar mendapatkan pengendapan yang optimum, yang sangat penting harus diperhatikan yakni kelewatan jenuh nisbi atau R besar. Kelewatan jenuh nisbi R ini dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut: R sama dengan Q kurang S per S, di mana R sama dengan kelewatan jenuh nisbi, Q sama dengan kepekaan molar larutan setelah dicampur tapi belum timbul endapan, dan S sama dengan kelarutan molar endapan. Oke teman-teman, jadi pada bagian ini saya akan membahas tentang metode elektrolisis. Nah, pada metode elektrolisis itu terdapat hukum dasar dalam elektrolisis yang digunakan dalam metode ini adalah hukum Faraday dan hukum Ohm. Hukum Faraday 1 menyatakan hubungan antara banyaknya zat yang terendap atau terbebas pada elektroda dengan banyaknya listrik yang diperlakukan pada proses tersebut. Nih, apa sih bunyi hukum Faraday 2 itu? Jadi teman-teman, bunyi hukum Faraday 2 menyatakan bahwa hubungan antara banyaknya zat terendap atau terbebas pada elektrolisis terhadap dalam seri pelarutan. Bunyi hukumnya yaitu banyaknya zat terendap atau terpisah dari masing-masing elektroda
yang disebabkan oleh listrik yang sama banyaknya dengan mengalir dalam seri larutan adalah sebanding dengan berat ekuivalen kimianya. Tegangan pelarutan adalah besar tegangan luar minimum yang harus diberikan agar terjadi proses elektrolisis yang kontinu. Nah teman-teman, jangan skip ya, karena di video bagian ini kita akan membahas tentang keuntungan teknik gravimetri dan kerugiannya. Jadi keuntungan teknik gravimetri yang pertama yaitu memerlukan peralatan yang sederhana, alat yang sederhana yaitu kaca, neraca, dan oven. Nah pada bagian yang kedua yaitu hasil didasarkan pada berat molekul, jadi tidak memerlukan kalibrasi. Nah pada bagian ketiga yaitu sangat akurat. Sangat akurat bisa mencapai 4 desimal di belakang koma. Nah di bagian ini kita akan membahas tentang kerugian teknik gravimetri juga. Nah kerugian dari teknik gravimetri yang pertama itu memakan waktu yang lama atau time consuming sekitar setengah hari. Oke teman-teman, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar dan akan disediakan jawaban bukan harapan. Karena di video ini berisi penjelasan bukan mengisi hati yang sunyi. Dadah.